Matematika peminatan hari ini kita akan membahas mengenai berkas lingkaran. Ini masih lanjutan materi yang sebelumnya ya, yaitu persamaan umum lingkaran. Masih ingat persamaan umum lingkaran? Ya, yang kemarin kita menentukan jari-jari, terus kemudian pusat lingkaran berdasarkan ini persamaan umum seperti ini ya. Nah, kemudian kita menentukan letak titik terhadap lingkaran di dalam, pada, atau di luar. Nah, ini yang ketiga, berkas lingkaran. Nah, jadi misalkan ada dua lingkaran ya, lingkaran L1 dan L2. Nah, itu bertemu di titik P dan Q, maka ada berkas lingkarannya nih ya. Lingkaran L1 sama L2 ini yang warna hitam, ini berpotongan di dua titik P dan Q. Kemudian ada berkas lingkarannya itu ya, ini keterangannya diketahui L1 dan L2, persamaannya L1 ditambah lambda dari L2. Ini artinya lambda di sini adalah sembarang bilangan asalkan lambdanya tidak sama dengan 1. Kalau lambdanya 1 itu artinya lingkaran 1 sama dengan lingkaran 2, maka berkasnya ya sama aja di lingkaran itu. Nah, ini harus jadi L1 berbeda ya dengan L2. Nah, misalkan ini ada dua lingkaran ya, misalkan persamaan satu, ini persamaan kedua ya, ini pakai persamaan umum lingkaran yang kemarin. Nah, jika kedua lingkaran itu bertemu di titik P sama Q tadi ya, maka persamaan itu ditulis sebagai ini. Nah, ini dapat dari mana? Dapat dari yang ini tadi. Nah, L1 ditambah lambda dari L2 ini ya. Nah, ini menjadi ini. L1 kan ini tadi persamaannya F kuadrat tambah Y kuadrat tambah A1. Ini A1 ya, berarti punyanya L lingkaran yang pertama, L B1 C1. Kemudian lambda untuk lingkaran yang kedua, A2 B2 C2. Kalau X sama Y nya sama, yang membedakan adalah ABC dari setiap lingkaran. Ya, ini tinggal ditambah ya. Jadi kan lingkaran 1 tadi ditambah lambda lingkaran 2. Atau kalau dijabarkan nih seperti ini. Nah, ini dijabarkan, ini dikali ya. Ini artinya gini, X kuadrat sama yang ini kalikan ke dalam, ini kalikan ke dalam, semua kan jadi ada lambdanya ya. Nah, ini difaktorkan masing-masing tuh, jadi nanti boleh pakai rumus yang pertama atau rumus yang kedua. Kalau dari rumus yang kedua kalian bisa perhatikan, ini tinggal dikasih lambda nih, perhatikan 1 ditambah lambda X2, 1 ditambah lambda Y2, A1 tambah lambda A2 ya, B1 ditambah lambda B2 tadi X, Y, kemudian C1 ditambah lambda C2. Oke, langsung aja ke contoh soalnya ya. Nah, ini contoh soalnya diketahui persamaan lingkaran ini dan ini, berarti ada dua persamaan lingkaran ya, tadi L1 dan L2. Ini tentukan pusat dan jari lingkaran melalui titik potong kedua lingkaran melalui titik ini. Nah, berarti tadi yang kita cari adalah pusat dan jari-jari berkasnya dari lingkaran. Yang pertama kita lakukan ini pakai rumusnya tadi. Oh ya, ini soalnya ada di halaman 121 ya. Jadi tadi berkas lingkaran tuh halaman 120 nanti sampai 122 yang kita bahas hari ini. Nah, pembahasan. Nah, pakai rumus yang tadi ini, pakai rumus yang pertama aja ya. Jadi ini kita masukkan nilai dari persamaan pertama ini persamaan keduanya, kemudian ini adalah nilai X dan Y. Nah, ini nilai X dan Y ini melalui titik yang 51, berarti artinya X nya 5, Y nya 1. Kita tulis dulu ya persamaan lingkarannya. Boleh langsung ditulis. Jadi persamaan lingkaran yang pertama tadi kan rumusnya adalah L1 ditambah lambda dari L2 kayak gini ya, sama dengan 0 ya. Ini rumusnya tadi ya. Nah, ini rumusnya dijabarkan. Tuh, Bunda tulis dulu tadi. Tadi L1 kan, ini L1 ditambah lambda dari L2 sama dengan 0. Nah,
L1 nya, oh ini nggak usah ditulis ya, langsung aja. L1 nya tadi adalah ini. Nah, jadi persamaannya dijadikan sama dengan 0. Perhatikan ini, persamaan umum lingkaran kan tadi adalah x kuadrat tambah y kuadrat tambah ax tambah by tambah c sama dengan 0. Jadi di kanan ini sama dengan 0 ya. Kalau kanannya belum 0, maka ini kita pindah aja jadi x kuadrat tambah y kuadrat kurang 1 sama dengan 0. Nah, ini L1 nya, ini L2 nya, berarti L1 nya x kuadrat tambah y kuadrat kurang 1. Ini L1 nya ya, jadi ikutin rumus ini L1 nya, kemudian ditambah ini ada lambda. Jadi lambda tuh nggak tahu, kita harus cari lambda itu berapa. Nah, nanti pakai bantuan ini. Persamaan 2 nya x kuadrat tambah y kuadrat kurang 2x kurang 4y tambah 1 sama dengan kurung dulu sama dengan 0. Nah, ini L2 nya ya, L2. Nah, tugas kita adalah mencari si lambda ini. Bagaimana? Substitusi titiknya, substitusi 5,1 ya. Jadi tadi x nya 5 ya, berarti ini ikutin aja 5 kuadrat ditambah 1 kuadrat kurang 1 gini tambah lambda. Ini artinya dikurung ya, kok jelek banget ya lambangnya. Nih, berarti 5 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 2 kali dikurang ya, ikutin tuh persamaannya 2 kali 5 tuh dikurang 4 kali 1 tambah 1 sama dengan 0. Ini 5 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 1 berarti 25 ya, 25 ditambah lambda dari berapa, 25 tambah 1 kurang 10 kurang 4 tambah 1 berapa tuh, 14. Nah, ini tambah 1 2 ya, berarti 27 kurang 14 13 ya, sama dengan 0. Nah, kita cari lambda. Ini kan berarti artinya 13 kali lambda ini ya, berarti 13 lambda sama dengan negatif 25. Maka lambdanya sama dengan negatif 25 per 13. Oke, kalau sudah, masukkan ke persamaan yang awal ini, Bunda hemat deh. Nah, jelas ya, jadi intinya kita mencari lambdanya dulu. Kalau sudah, nanti masukkan ke persamaan yang pertama tadi. Nah, tadi sudah dapat ini. Nah, ini substitusi ke persamaan awal. Ini persamaan awal ya, atau saja persamaan 1, substitusi ke persamaan pertama. Sebenarnya cuma ada persamaan 1 sih. Nah, substitusikan berarti kan ini lambdanya tadi yang kita cari, tinggal ditulis aja. Maka persamaan berkas persamaan lingkarannya adalah x kuadrat tambah y kuadrat kurang 1 tambah lambdanya. Cukup enggak ya? X kuadrat tambah y kuadrat kurang 1 ditambah lambdanya kan negatif ya, boleh langsung dikurang sih, atau tulis aja dulu gini. Ini ya, lambdanya ini negatif. Kemudian persamaan yang kedua tadi x kuadrat kasih kurung juga boleh tambah y kuadrat dikurang 2x kurang 4y tambah 1 sama dengan 0. Nggak kelihatan nanti bener. Nah, ini sudah ya, jadi lambdanya ini udah diganti.
Tuh, kalau sudah tinggal kalikan ke dalam, yang lambdanya kalikan ke dalam sini semuanya. Nah, jadinya x kuadrat. Jadi nanti gabungkan yang x kuadrat, yang y kuadrat, ini ditambah berarti dikurang ya, langsung aja. Berarti min 25/13 x kuadrat dikurang 25/13 y kuadrat kali 2 berarti min kali min plus ya. 25 berarti 50/13 x ditambah 25 kali 4 100/13 y dikurang 25/13 sama dengan 0. Maksa banget ya. Nah, kalau sudah tambahkan yang x sama x, x kuadrat sama x kuadrat itu ya, yang y kuadrat sama yang kuadrat. Kalau x kan sendirian, ini y sendirian, nanti yang konstanta sama konstanta seperti biasa. Nah, itu yang x kuadrat berarti x kuadrat dikurang, berarti kan x kuadrat dikurang 25/13 x kuadrat, artinya 1 dikurang 25/13, berarti yang x kuadrat itu negatif 12/13 x kuadrat. Yang y juga ya, y kuadrat dikurang 25/13 berarti sama min 12/13 y kuadrat. Nah, jadi kan persamaan umum lingkaran, ingat persamaan umum lingkaran, persamaan umum lingkaran x2 ya, x kuadrat tambah y kuadrat tambah ax tambah by tambah c sama dengan 0. Jadi disesuaikan, x kuadrat dulu, y kuadrat, kemudian yang y tetap ya, 50/13 x ditambah 100/13 y. Nah, bener ya. Kemudian negatif 1 dikurang 25/13 berarti sama aja ditambah 25 tambah berarti min 38/13 sama dengan 0. Nah, ini kan aduh pecahan kok angkanya jelek banget ya. Nah, ini bisa kita kalikan. Jadi ini semuanya ini kita kalikan dengan 13 ya, biar pecahannya hilang semua. Kan penyebutnya 13 semua ya. Jadi negatif 12x kuadrat dikurang 12y kuadrat ditambah 50x tambah 100y kurang 38 sama dengan 0. Nah, penyebutnya sudah nggak ada. Kemudian ingat persamaan lingkaran bentuknya apa? Nih bentuknya. Ini bentuknya ya. Nih bentuknya, perhatikan persamaan umum lingkaran, bentuknya x kuadrat y kuadrat. Jadi x kuadrat sama y kuadrat itu harus sendirian, sedangkan ini masih punya teman, nggak boleh ya. Berarti semua kita harus bagikan dengan temannya x kuadrat dengan y kuadrat. Maka ini kita bagi lagi, tadi sudah dikali, karena biar 13 nya hilang, sekarang kita bagi biar x kuadrat sama y kuadrat ini nggak punya teman. Nah, jadi lihat persamaan umum yang tadi ini, maka semua kita bagi 12, negatif 12 ya. Ingat x kuadrat sama y kuadrat itu harus positif. Kalau di sini sih terserah aja ya, karena a b itu bisa pecahan, bisa aja 0, bisa aja 1. Berarti ini kita bagi semua, kita bagi negatif 12 ya. Jadi negatif 12/12, satuin langsung aja, x kuadrat dikurang y kuadrat ini boleh disederhanakan dulu deh, bagi 2 dulu boleh, langsung juga apa, nanti ini aja lah,
Ini langsung dibagi negatifnya jadi positif ya. Ini jadi negatif 50 per 12x ya kan, itu negatif 100 per 12y ditambah 38 per 12 sama dengan 0. Nah, perhatikan pecahan. Ini bisa disederhanakan ya. Ini bisa disederhanakan. Ya, sederhanakan. Kalau ini kan sudah x kuadrat dan y kuadrat. Sederhanakan masing-masing bagi 2. Jadi kalau nggak mau disederhanakan sampai sini aja sudah betul ya. Sampai sini aja sudah betul. Tapi kalau mau disederhanakan boleh ya, namanya pecahan. Kalau bisa kita sederhanakan, kita sederhanakan biar nanti kalau ada perhitungan lebih gampang. 38 bagi 2 jadi kalau yang di buku paket kalian bingung boleh langsung catat dari yang sini. Nah, ini sudah selesai sebenarnya. Ini sudah mendapatkan persamaan umum lingkaran. Intinya kita dapat ini. Berkas lingkaran tuh intinya kita dapat ini. Kalau sudah, tadi apa yang dicari? Yang dicari adalah jari-jari dan pusat lingkaran. Ingat pakai rumus yang kemarin. Rumus jari-jari apa? Masih ingat rumus jari-jari? Rumus jari-jari menggunakan, jadi pakai rumus yang langsung aja ya. Rumus jari-jari dan pusat. Nah, pusat dulu deh yang enak ya. Jadi masih ingat rumus yang kemarin untuk mencari pusat dan jari-jari dari ini. Nah, pusatnya itu kan negatif A per 2 per negatif B per 2. Ingat yang ini ya, rumus ini. Jari-jarinya adalah pakai akar ya. Akar A per 2 kuadrat ditambah B per 2 kuadrat dikurang 1, kemudian diakarkan. Oke, berarti ini pusatnya, itu jari-jarinya. Nah, kelihatan enggak ya? Atau bunda ini aja lagi ya, ini di bunda hapus ya. Jadi ini masih melanjut, ini belum selesai, ini baru persamaannya. Kita lanjut ke sana. Maka pusatnya tuh, rumusnya itu langsung aja. Pusatnya berarti negatif, A nya berapa tuh? Ini A nya ya, ini A, ini B, ini C. Berarti negatif lagi 25 per 6 per 2 gini ya. B nya berarti negatif, ini rumus berarti negatif. Ini karena kebetulan negatif ya. 50 per 6 per 2 ini. Berarti pusatnya berapa tuh? Kalau 2 naik kan jadi 1 per 2 ya. Negatif ketemu negatif, positif. Berarti positif 25 per 12 ya. Nah, kalau di buku paket kalian bingung itu kenapa dijadikan seperti itu, nggak usah diikutin ya. Kalau kalian nggak mau jadikan persamaan kuadrat, langsung aja pakai rumus. Yang di buku paket dia nggak pakai rumus, dia jadikan persamaan kuadrat, nggak perlu, nggak usah. Jadi kalau sudah dapat ini langsung pakai rumus yang ini tadi. Itu 6 kali 2 berarti 50 per 12. Nah, ini pusatnya. Ini pusatnya. Kemudian jari-jari tadi pakai rumus yang tadi. Nah, rumusnya ini langsung aja ya. Tadi A per 2 kan langsung boleh pakai ini ya, langsung kuadrat. Berarti 25 per 12 kuadrat ditambah 50 per 12 kuadrat dikurang C nya 19 per 16. Nah, ini kalau dihitung nanti dapatnya 2669 per 144. Masih dalam akar, buktikan aja ya pakai pecahan. Nah, atau kalau disederhanakan,
2669 ini nggak ada akarnya dan tidak bisa disederhanakan dengan 144 ya. Boleh sampai sini aja, atau kalian kalau desimal nggak usah deh ya, soalnya nanti kalau ulangan harian kan UTS itu nggak boleh pakai kalkulator. Jadi kayak gini aja sudah benar. Ada yang bisa difaktorkan, dikuadratkan, keluar dari akar yaitu cuma 144. Jadi 144 kan keluar jadi 12. Boleh 1/12. Karena 2669 ini tidak bisa diakarkan, tidak bisa disederhanakan, ya sudah sampai sini aja ya. Ini cari pusat dan jari ini jari-jarinya. Jadi pusatnya 25/12,50/12 dan jari-jarinya tuh. Oke, bisa ya, ini berkas lingkaran. Jadi tadi pakai rumus yang L1 tambah lambda L2 sama dengan 0. Intinya kalian mencari persamaan lingkaran ya, kemudian pusat dan jari-jari pakai rumus aja. Oke, materi selanjutnya. Nah, ini terakhir persamaan garis singgung. Jadi ingat, ini persamaan garis singgung untuk persamaan yang ini ya, untuk persamaan umum x kuadrat y kuadrat. Kalau sebelumnya kan sudah pernah ya 2 kali ada yang persamaan umum lain 0,0, yang x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan x kuadrat. Kemudian pusat a, b yang x kurang a kuadrat tambah y kurang b kuadrat sama dengan x kuadrat. Ini yang ketiga. Jadi ada 3 jenis persamaan. Nanti dari soal bedakan yang mana. Nah, yang ini sudah ada rumusnya tuh. Ini lebih simpelnya, nggak kayak yang tadi kan berapa kali langkahnya, cari lambda, cari persamaan, baru cari jari-jari dan pusat. Kalau ini langsung aja. Kalau persamaan umumnya adalah ini, kemudian diketahui titik yang dilalui y, x, p, y, p. Nah, ini maka rumusnya. Ya, langsung aja ke contoh soal. Ini diketahui persamaan lingkarannya, jadi persamaan lingkarannya pasti diketahui. Ini titik. Nah, jadi dari sini kita tentukan aja nilai A, B, C. Ini nilai A nya ya, nilai B, nilai C ya. Ini X, P, ini adalah Y, P. Langsung aja masukkan ke dalam rumus. Langsung aja ya, masukkan ke dalam rumus ini. Berarti XP nya min 5 ya, min 5X ditambah min 3. Langsung aja kalau negatif dikurang 3Y gitu ya, ditambah setengah kali A, berarti setengah kali 4 XP tambah X. XP nya tadi min 5 ya, min 5 tambah X, nggak cukup ya, lanjut ditambah setengah, B nya 2, YP nya tadi negatif 3 tambah Y tambah C sama dengan 0. C nya kok tidak ditulis, C nya tadi negatif 8 ya, langsung aja ini dikurang 8 sama dengan 0. Jadi perhatikan tanda positif negatif, yang penting itu aja ya. Jadi intinya ini teliti tanda positif negatif. Ini min 5X yang bisa di ini setengah kali 4 2 ya. Nah, ini nanti artinya dikali ke dalam, ditambah kok 2 1, langsung berarti kayak gini, min 3 tambah Y. Nah, yang bisa dikalikan ke dalam kita kalikan ke dalam kayak gini. Yang ini kita kalikan ke dalam ya. Ini artinya kan dikalikan dulu baru nanti kalikan ke dalam ya. Kalikan dulu baru kalikan ke dalam. Kalau ini kan tadi kebetulan 1 ya. 1 itu kan enggak mampu. Jadi sini min 5X kurang 3Y itu berarti min 10 tambah 2X ya, dikurang 3 ditambah Y dikurang 8 sama dengan 0. Nah, jadi yang ada X sama X tambahkan. Ingat kalau persamaan garis singgung itu pasti cuma X ya, cuma persamaan garis singgung. Ada ini lingkaran, garis singgung itu kan linear ya, maka X sama Y nya nggak ada yang kuadrat. Seperti biasa, yang X tambahkan yang X, yang Y dengan yang Y, konstanta dengan konstanta. Min 5 tambah 2 berarti min 3X, min 3 tambah 2 dikurang Y, min 10 kurang 3 13, min 21 ya, negatif 21 sama dengan 0. Y nya salah lihat, ini min 3 tambah Y ya,
berarti min 2, aku tadi ngelihatnya sama si 2x, min 2y. Sampai sini aja bener, tapi kalau kalian mau mempositifkan si x ini ya, x nya mau kalian positifkan boleh, berarti ini kita kali negatif 1. Kalau pilihan ganda sesuaikan aja lah ya sama pilihan ganda. Nah, seperti ini persamaan garis sehingga selesai kan. Nah, cuma cukup satu langkah ngikutin rumus. Jadi yang diperhatikan tadi tandanya positif negatif, kemudian tadi dijumlahkan ya. Oke, itu jadi 2 materi hari ini, semoga dapat dimengerti. Pertemuan selanjutnya seperti biasa latihan di hari ini. Terima kasih.